dalam konteks geopolitik dan juga relasi antar umat beragama untuk konteks perdamaian dunia, Indonesia selalu hadir di benak Vatikan. I am particularly pleased to have this opportunity to meet with you all. God bless Indonesia. Jadi karisma beliau tuh betul-betul punya wisdom yang luar biasa. Beliau mewacarkan kesederhanaan, kebijaksanaan. Kemayoran Airport. Di tangga pesawat, Presiden Soeharto dan Ibu Tien Soeharto menyambut kedatangan Sri Paus Paulus ke-6 dengan penuh rasa persaudaraan sesama umat manusia. Indonesia sebagai mayoritas beragama Muslim itu bisa menerima Paus hadir di Indonesia. Toleransi beragama kita itu sangat luar biasa. Indonesia kedatangan Paus Fransiskus, pemuka tertinggi agama Katolik sedunia, bakal menginjakan kaki di Jakarta 3 hingga 6 September. Ini jadi sejarah tak cuma bagi umat Katolik di bumi Pancasila, tapi juga bagi bangsa Indonesia. Lawatan terakhir Paus ke Indonesia 34 warsa silam, lebih dari 3 dekade lalu. Maka silaturahmi Paus Fransiskus di 2024 lebih-lebih bagi umat Katolik Indonesia jadi pelepas dahaga, domba yang merindu bersua sang gembala. Sebelum Paus Fransiskus ada 2 paus yang mengunjungi Indonesia. Semangatnya sama-sama menggaungkan semangat kasih, persaudaraan, dan toleransi. Kunjungan Paus juga kian menghangatkan relasi antara Vatikan dan Indonesia yang sudah puluhan tahun terjalin. Tahun 89, Sri Paus Yohanes Paulus II melawat Indonesia. Kala itu, Paus asal Polandia disambut meriah warga. My brothers and sisters in Christ, dear friends, I am particularly pleased to have this opportunity to meet with you all. God bless Indonesia. Paus Yohanes Paulus II mengagumi nilai-nilai Pancasila yang jadi pedoman hidup bangsa Indonesia. Paus Yohanes Paulus II dengan keterbukaan yang sangat besar betul-betul hadir di dunia dan berpartisipasi secara aktif merangkul dunia dengan caranya sendiri. Paus singgah ke 5 daerah, Jakarta, Medan, Yogyakarta, Maumere, dan Timor Timur, yang saat itu masih menjadi bagian dari Indonesia. Sejak tahun 83, Indonesia sebetulnya sudah mengirim undangan agar Paus Yohanes Paulus II bersedia datang. Tapi realisasi baru terlaksana 6 tahun kemudian. Pemerintah Indonesia ingin terus menjalin hubungan dengan Vatikan dan mudah-mudahan umat Katolik di Indonesia terfasilitasi, termasuk para pemimpin gereja di Indonesia terfasilitasi, ya, dan harapan kita bahwa kita bisa terus menjalin hubungan baik dengan Vatikan. Mengagumi Pancasila bikin Paus ingin melihat secara langsung kerukunan yang terjadi di Indonesia. Tak semata urusan negara, bagi seorang bapak, Paus datang ke Indonesia juga untuk menyapa anak-anaknya. Bagi umat Katolik, bisa dekat, menyentuh, dan diberkati langsung oleh Paus, jadi rahmat melimpah. Di 5 kota yang disambangi, Paus menyelenggarakan Misa Kudus.
Jakarta bisa diselenggarakan di Gereja Katedral Santa Maria diangkat ke surga atau Gereja Katedral Jakarta. Rahmat dan damai dari Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus beserta Anda. Memori Albertus Hendarwanto mengudara ke tahun 89. Saat itu sebagai pilot kepresidenan, ia mengemban misi menyopiri Paus sang tamu negara VVIP ke Medan dan Yogyakarta. Pengalaman Albertus sangat membekas. Seperti tiada berjarak, duduk berdua dengan Paus jadi momen tak bakal terlupa. Mereka semua sudah turun, jadi kosong, tinggal kami berdua di dalam, di kursi itu tadi, kursi VVIP. 5-7 menit, nggak sampai 10 menit kok. Nah, dia tanya, terus dia tanya, keluarga kamu bagaimana? Nah, setelah itu ya itu, diberi berkat. Kemudian saya bilang terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan ini. Jadi blessing in disguise buat saya, karena saya dapat kesempatan seperti ini. Berarti seragam ini percis yang Bapak pakai ketika mengantarkan kunjungan Paus tahun 1989 di Indonesia, Pak ya? Betul. Bagaimana sih Bapak melihat sosok Paus pada tahun 1989, Pak? Jadi karisma beliau tuh betul-betul punya wisdom yang luar biasa. Sebagai pemimpin sekian banyak umat Katolik di dunia, beliau mewacarkan kesederhanaan, kebijaksanaan dalam menghadapi era ke depan. Frans Padang, ex-wartawan NHK, lembaga penyiaran asal Jepang, juga punya memori mengesankan saat meliput Paus Yohanes Paulus II. Banyak sekali kritik dari media asing, terutama media Portugal, bahwa Paus sebaiknya tidak perlu berkunjung ke tim-tim. Sampai saat itu belum diakui di PBB bahwa tim-tim merupakan bagian dari Indonesia. Kami merasa penting sekali untuk melihat bagaimana pendapat Paus mengenai masuknya tim-tim ke Indonesia. Frans mengenang Timur Timur jadi tempat terlarang bagi jurnalis luar negeri atau jurnalis lokal yang bekerja untuk media luar negeri. Tapi kala itu, pemerintah memberi kelonggaran kepada jurnalis yang meliput lawatan Paus di Dili. Sebelum Paus datang itu ada semacam kegelisahan ya. Apakah Paus akan mencium tanah bumi Lorosae, tim-tim ini? Karena kalau dia akan mencium, itu indikasi bahwa Paus mengakui tim-tim sebagai negara tersendiri di luar Indonesia. Tetapi ternyata Paus tidak melakukan itu. Paus cuma sebentar di Dili, tapi ratusan ribu umat Katolik menghadiri misa yang dipimpinnya. Frans bilang, Paus mengerti iklim politik Timur Timur dalam sorotan internasional. Maka dalam homili, Paus tidak menyinggung isu politik sama sekali. Paus memuji Gereja Katolik Indonesia meskipun minoritas sangat berperan aktif dalam bidang pendidikan, dalam bidang kesehatan, dan dalam bidang sosial, seperti itu. Dan waktu itu dia mengutip bahwa umat Katolik di Indonesia telah menjadi garam dan terang bagi sekitarnya. Kini Paus Fransiskus datang. Frans senang. Ia begitu mengagumi sosok religius asal Argentina ini. Dia juga merupakan Paus pertama yang mengundang pengungsi-pengungsi, juga tahanan yang beragama Islam, dan mencuci dan mencium kakinya dalam acara Kamis Putih. Keutamaan dia tuh betul-betul mengenai belas kasih. Jelang bertolak dari Indonesia menuju Mauritius di Pulau Madagaskar di pesisir tenggara Afrika, Paus bercengkrama bersama Presiden Soeharto dan Butin sekitar 20 menit. Waktu itu,
Mensesnek Murdiono dan Menlu Ali Alatas ikut mendampingi. Kata Paus, menyambangi Indonesia jadi momen berharga yang tak ia bayangkan sebelumnya. Seolah punya tempat spesial di hati, Paus Yohanes Paulus II bilang, Indonesia akan lama terkenang. Jauh sebelumnya, di tahun 70, Paus Paulus ke-6 mengunjungi Indonesia dari tahta suci Vatikan. Apa pesan yang ia bawa? Pada tanggal 3 Desember 1970, International Airport Kemayoran, Jakarta, untuk kesekian kalinya menunjukkan kesibukannya yang luar biasa dalam rangka penyambutan tamu-tamu agung negara. 3 Desember 1970, pesawat Alitalia mulus mendarat di Bandara Kemayoran, Jakarta. Si burung besi mengangkut tamu agung negara Paus Paulus ke-6. Disambut Presiden Soeharto dan pejabat negara, pemilik nama Giovanni Battista adalah paus pertama yang datang ke Indonesia. Bapa Suci kagum, begitu majemuknya Indonesia, tetapi rakyatnya rukun, menyatu dalam harmoni. Kunjungan Paus Paulus ke-6 ke Indonesia syarat momen bersejarah dan bawa pesan penting bagi Indonesia. Jejak perjalanannya terdokumentasikan harian Kompas. Presiden Soeharto bilang, Paus datang jadi kehormatan besar bagi Indonesia. Bahwa misi mulia Sri Paus ingin keadilan dan perdamaian terselenggara. Sebab tanpa kendaraan bernama keadilan, perdamaian tiada pernah tercipta. Jadi lawatan perdana, Paus ingin buka ruang dialog. Ini jadi pesan bahwa gereja atau umat Katolik Indonesia punya andil mencipta kesejahteraan dunia. Gereja harus berdialog dengan dunia untuk membuka diri di dalam konteks dunia global, berdialog dan saling membuka diri untuk memahami dan mengetahui di mana duduk permasalahan dunia, apa yang bisa kita lakukan bersama untuk kesejahteraan bersama. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melindungi saudara-saudara sekalian dan seluruh bangsa Indonesia dari segala malapetaka dan mara bahaya, serta melimpahkan karunia dan rahmat-Nya bagi seluruh umat manusia, baik di dunia maupun akhirat. Demikian Sri Paus Paulus mengakhiri amanatnya. Itu berkat dari Paus untuk umat Katolik yang memenuhi Gereja Katedral Jakarta. Dari Gereja Katedral, Paus segera ke Istana Merdeka. Presiden Soeharto memberi cenderamata ukiran Jepara dan lukisan dari kulit pisang kering bergambar Sri Paus. Setelahnya, Paus bergegas ke Senayan. Dikawal pasukan berkuda, Paus masuk ke stadion utama. 50.000 umat Katolik sudah menanti Paus mempersembahkan perayaan Ekaristi. Paus berpesan agar rasa cinta tanah air terus dipupuk dan wajib merangkul sesama sebagai saudara. Besar cinta untuk gembala umat Katolik sedunia ke-262 ini, Paus diberi kenang-kenangan representasi Bhinneka Tunggal Ika. 4 Desember 1970, di hari terakhir lawatannya jelang bertolak ke Hong Kong, Paus menghadiahi Indonesia 4 unit ambulans sebagai tanda kasih.
Dubes Indonesia untuk Tahta Suci Vatikan bilang, histori relasi kedua negara sudah terjalin sejak 2 tahun Ibu Pertiwi merdeka. Pius ke-12, Paus saat itu, nyaring mengakui Indonesia merdeka. Solidaritas nun jauh dari benua biru. Jadi ini sebuah hubungan yang panjang. Tahta Suci Vatikan itu sangat mendukung perjuangan bangsa-bangsa yang tertindas, ya, bangsa-bangsa yang dijajah, ya kan, penjajahan. Tahta Suci sangat menjunjung tinggi kemanusiaan. Tak heran jika relasi Indonesia-Vatikan hangat hingga kini. Trias bilang, Pancasila sebagai fondasi bangsa jadi jembatan mesranya persahabatan Indonesia-Vatikan. Indonesia selalu memiliki tempat spesial di hati Vatikan. Bukan saja karena sebuah negara yang sangat besar, tetapi di dalam konteks geopolitik dan juga relasi antar umat beragama untuk konteks perdamaian dunia, Indonesia selalu hadir di benak Vatikan. Romo yang mengabdi di Tahta Suci Vatikan sejak 2007 gembira saat Paus pemilik nama Jorge Mario Bergoglio datang ke Indonesia usai absen lama. Kunjungan ini boleh ditempatkan di dalam 2 bingkai besar. Yang pertama, hubungan diplomatik, hubungan bilateral yang sangat-sangat lama sejak Indonesia menerima kemerdekaannya. Dan yang kedua adalah sebuah kunjungan apostolik, artinya sebuah kunjungan yang ditujukan untuk bertemu dengan umat Katolik yang berada di Indonesia. Gaungkan kasih dan semangat toleransi, relasi Indonesia-Vatikan, bukti sahih, simbol kerukunan antara umat beragama. Sempat terhalang COVID-19, lawatan Paus ke Indonesia kini tinggal sepekan lagi. Duta Besar Indonesia untuk Vatikan Trias Kuncahyono menegaskan, Paus ingin datang sebab Indonesia adalah bukti konkret persaudaraan mengakar di nadi tiap warga negaranya. Dokumen persaudaraan fraternity yang ditandai Paus Fransiskus dan Imam Besar Al-Azhar di Abu Dhabi itu antara lain mengatakan ada 12 poin itu yang mengatakan di situ adalah kita adalah saudara, dan itu diwujud nyatakan di Indonesia. Itu dalam praktek-praktek yang sederhana, kalau ada ibadah hari raya besar saling menjaga dan sebagainya. Anggota Dewan Kepausan untuk Dialog Antar Agama Tahta Suci Vatikan, Romo Markus Solo Kewuta bilang, negara kita terpatri di sanubari Paus Fransiskus karena hal sederhana. Dalam kunjungan-kunjungan, banyak orang dari berbagai wilayah dunia ini ke Vatikan tidak banyak membawa hadiah, apalagi hadiah-hadiah yang sangat spesifik kepada Paus Fransiskus, selain dari Indonesia, bahwa Paus Fransiskus sudah melihat Indonesia sebagai negara yang simpatik, negara yang terbuka, negara yang suka memberi, dan negara yang suka membantu. Prinsip kemanusiaan jadi gaung utama Paus Fransiskus bertandang ke Indonesia. Ingin menggarisbawahi dan menekankan peran bersama antara Vatikan dan Indonesia di dalam memajukan nilai-nilai bersama untuk dunia, nilai perdamaian, nilai keadilan, nilai kerukunan, dan berbagai nilai lainnya.
Luhut Binsar Panjaitan ikut berperan melobi Paus Fransiskus agar bersedia ke Indonesia. Dia ikut senang Paus Fransiskus betul-betul bisa datang. Paus ini betul-betul merayat gitu, kita merasakan satu aura yang ya sangat mendamaikan diri kita gitu. Ya sangat sederhana dan merakyat, banyak melakukan, tadi merhatikan rakyat-rakyat kecil yang tertindas, terbelakang dan sebagainya. Dan tidak ingin ada perang, kedamaian. Kunjungan Paus Fransiskus perkuat hubungan diplomatik Indonesia dengan Tahta Suci Vatikan. Menariknya, pola relasi diplomatik yang terjalin beda dengan negara lain. Tahta Suci itu beda dengan negara-negara lain. Kalau dengan kita misalnya nggak ada urusan politik, nggak ada urusan ekonomi, ya kan? Nggak ada urusan ekonomi, nggak ada urusan politik, nggak ada urusan militer, nggak ada. Urusannya tadi soal agama, soal kemanusiaan, ya, soal budaya, soal lingkungan hidup. Paus menjadikan Indonesia sampel bangsa yang menjunjung tinggi nilai persatuan. Meskipun kadang-kadang di sana sini tentu ada kok dinamika krisis normal, ya kan, konflik sana, tapi overall secara keseluruhan tetap bersatu. Secara politik mungkin bentrok-bentrokan, ya kan, tetapi tetap satu bangsa Indonesia, ya kan. Secara politik boleh berbeda, tapi mempertahankan keutuhan negara nomor satu, tetap itu harus berbeda. Pada masa dulu sekali diterimanya pemimpin tertinggi umat Katolik dengan tangan terbuka di negara yang mayoritas menganut Islam jadi potret nyata penghormatan Indonesia akan nilai toleransi. Saya menganggap ini hal yang sangat penting karena apa? Karena Indonesia sebagai mayoritas beragama Muslim itu bisa menerima Paus hadir di Indonesia. Ini menunjukkan bahwa toleransi beragama kita itu sangat luar biasa. Segala persiapan dimatangkan untuk menyambut Paus ke-266 ini. Luhut mengklaim Indonesia menjamin keamanan Paus selama berada di tanah air. Saya kira kita udah punya standar keamanan, dan rakyat kita kan sebenarnya rakyat yang bersahabat. Ini kan bukan politik, ini datang betul-betul ya bawa pesan-pesan damai. Ya kita sebagai bangsa yang berlandaskan ideologi Pancasila, kita harus menunjukkan juga dong kita. Kedamaian, bahwa ada perbedaan di dalam negeri itu kan hal biasa, itu kan demokrasi. Selain bertemu Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Paus berusia 87 tahun ini bakal bersua tokoh lintas agama di Masjid Istiqlal. Ia juga akan memimpin Misa Kudus di Stadion Gelora Bung Karno. Kedatangan Paus ke Indonesia tak semata penting dan berharga bagi umat Katolik saja, tapi juga sebagai simbol kehangatan toleransi kala tensi dunia meningkat, tersandra konflik dan perang berkepanjangan.